Hai Auto Lovers, selamat datang di Auto Rich bersama saya Rici Rinaldi, dan kali ini kita sedang berada di Hyundai Bintaro. Nah, di belakang saya ini sudah ada mobil yang kemarin baru launching ya di Gias 2024. Tapi mungkin orang Indonesia juga sudah tahu ya bahwa Hyundai Kona ini sebelumnya juga sudah lahir di Indonesia atau juga sudah dijual di Indonesia dari tahun 2020. Nah, Hyundai Kona sendiri pertama kali lahir itu di tahun 2019 di Cina, di Beijing sana nih. Nah, kita lihat yuk seperti apa interior, kemudian juga kenyamanan dan juga fitur-fitur yang ada di Hyundai Kona 2024. Let's go. Sekarang nih di sebelah gue nih udah ada Hyundai Kona Signature Long Range. Dimana nih kalau kita lihat ya, kita lihat dari depan dulu ya. Dari depan sendiri, dari kap mesinnya dia sudah ada logo Hyundai besar. Kemudian di sini juga sudah ada DRL yang pixelatednya nih. Ini di semua varian dari Hyundai Kona ini sudah dapat nih ya. Jadi nggak cuma di Signature aja, tapi di Prime ataupun di Style-nya juga sudah dapat. Nah, kemudian di bawah dari sini ini sudah ada charging portnya ya, dimana kalau bisa kita lihat di sini ada AC dan juga DC-nya. Nah, untuk pengecasan sendiri nih teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman di SPKLU memakai yang 50 atau 100 kW ya, misalnya ini bisa lebih cepat. Kalau di 50 kW itu mungkin hanya sekitar setengah jam ya, itu juga bisa sampai 80%, atau malah di 100 kW-nya itu bisa lebih cepat lagi. Nah, kebalik tuh, 100 kW-nya setengah jam, tapi di 50 kW-nya itu bisa sampai dengan 57 menitan. Jadi tinggal dipilih aja SPKLU mana yang sudah mengakomodir untuk dayanya lebih cepat lagi untuk fast chargingnya sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, di sini sudah pixelated nih teman-teman ya. Ini udah ciri khasnya dari mobil-mobil elektriknya dari Hyundai. Nah, kemudian juga di sini nggak cuma begitu aja ya, di sini tidak ada bolongan sama sekali kayak, karena dia tidak perlu udara yang terlalu untuk mendinginkan mesin karena tidak ada mesin ya tentunya ya. Tapi di sini teman-teman, kalau misalnya dilihat di sini juga sudah ada sensornya. Nah, sensornya banyak banget, nggak cuma dua nih teman-teman. Ada 1, 2 ya, ada 3, 4, kemudian 5. Nah, dan juga di sini ada satu lagi 6. Jadi ada 6 sensor untuk di depan. Dan juga di sini ada satu kamera nih. Nah, kameranya sendiri nih teman-teman bukan kamera yang biasa, tapi dia sudah high definition. Jadi kalau misalnya dilihat di monitor di dalam, itu benar-benar cerah dan bagus kualitasnya, seperti itu. Oke, kita lihat ke arah samping mungkin ya di sini ya. Nah, ini ada lampunya di sini untuk lampu malamnya, untuk lampu besarnya semuanya sudah ada tertera di sini nih lampunya. Jadi memang ini sudah menjadi ciri khas dari Hyundai ya. Kalau kita bisa lihat, modelnya memang berbeda daripada mobil-mobil merek Jepang ataupun Cina yang lainnya seperti itu. Oke, kita lihat ke arah samping ya, dari Hyundai Kona Signature Long Range. Nah, kalau kita lihat tadi dari fascia depannya nih teman-teman, sekarang kita lihat dari posisi samping dari Hyundai Kona Signature Long Range ini. Nah, di sini dia ada lekukan-lekukan ya, tapi kalau dilihat nih lekukannya juga besar, kemudian juga bannya ini juga berbeda nih teman-teman ya dengan versi dari Prime-nya. Kalau Signature ini dia memakai ring 19, tapi kalau Prime itu memakai ring 17. Nah, tadi saya sempat ngobrol sama temen kita ya, Adi marketing dari Hyundai Bintaro. Dia mengatakan bahwa untuk bannya sendiri ya, itu sudah diasuransikan selama 1 tahun. Nah, jadi kalau misalnya pecah ban, rusak dan lain-lain, atau apapun ya yang berhubungan dengan ban ini nanti bisa diganti. Nah, penggantiannya seperti apa, jaminannya seperti apa, nanti telepon aja Adi tuh. Nanti kita taruh ya nomor teleponnya Adi dari Hyundai Bintaro. Oke. Nah, kita ke posisi samping ya. Untuk di posisi samping nih teman-teman ya, di sini bisa dilihat ini sudah ada kamera 360-nya. Nah, ini juga yang membedakan dengan versi Prime-nya.
Kalau versi Prime-nya ini hanya di depan ya untuk kameranya, tapi kalau untuk versi Signature Long Range ini dia kameranya juga sudah 360, sudah ada di sini, tentunya sudah retract, pengaturan juga sudah dari dalam. Ya, tapi kalau kita lihat warnanya ini masih senada ya, sama warna dari body. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen request gitu ya dengan two-tone, itu juga bisa nih teman-teman. Nanti saya kasih ya di belakang, nanti ada nomor marketing dari Hyundai Bintaro. Oke, ini kalau dilihat di sini ya, di sini udah ada guns di sini ya, memakai warna satin chrome. Ini warnanya ini chrome-nya berbeda teman-teman. Kalau lihat di chrome yang lain kan mungkin lebih mengkilat ya, tapi kalau di sini dia tidak terlalu mengkilat, tapi berkelas lah seperti itu. Kemudian di sini kita lihat ya, ini ada paduan warna hitam. Kemudian ini ada smart key entry-nya juga di sini, bisa dipencet aja atau juga mungkin mendekat aja juga sudah bisa terbuka nih untuk pintunya sendiri. Kita lihat ke buritan belakang ya, dari garis satin chrome ini ya agak menaik ya di sini ya, tapi untuk dari atas itu malah menurun. Jadi ini untuk aerodinamisnya juga sudah baik sekali. Nah, kemudian kita ke posisi sebelah sini. Kita lanjut ke posisi belakangnya. Nah, auto reverse. Jadi ceritanya saya lagi bawa barang, saya mau masukin barang saya, tangan saya penuh nih. Nah, dia bisa buka sendiri pintunya ya. Hanya 3 detik saya mendekat aja ke arah pintu belakang. Kemudian saya sudah bisa menaruh barang yang saya bawa. Jadi saya nggak harus buka kunci dulu, kemudian atau pakai sensor gini ya, kan kita lagi tangan berat begini malah bisa jatuh ya teman-teman ya. Tapi kita tanpa sensor kaki pun juga dia hanya mendekat, dia bisa membuka. Nah, kemudian nggak cuma itu aja teman-teman, kelebihannya dia juga tingginya. Ini kan kalau saya nih tinggi banget ya ngebuka bagasinya, tapi tingginya kalau misalnya teman-teman coba, saya butuh model satu orang di sini. Nah, misalnya teman saya nih, ya kan, dia tingginya agak susah ya untuk meraih ini. Nah, ini bisa kita sesuaikan loh, cukup segini. Oke, nah kalau cukup, ini tinggal saya pencet selama 3 detik. Nah, dia akan berada di posisi yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tutup, ya, kita tutup, kemudian kita buka lagi, nanti tingginya hanya menyesuaikan tinggi badan dari si pemiliknya. Oke, coba kita buka ya. Nah, jadi nggak terlalu tinggi nih teman-teman ya. Cukup segitu aja. Coba, sudah cukup? Terima kasih. Oke, keren. Nah, teman-teman tadi udah lihat kan bahwa bisa menyesuaikan tinggi dari bagasinya ini dengan si pemiliknya. Jadi kalau misalnya istri Anda ya nggak terlalu tinggi, ya ini bisa juga lebih direndahkan kembali. Nah, kemudian kalau kita pertanyakan, mungkin ada pertanyaan ya, kalau misalnya ini kebuka, pintu lainnya gimana? Nah, pintu lainnya ini dalam keadaan tidak bisa dibuka nih teman-teman. Jadi dia dalam keadaan terkunci ya. Jadi tetap aman. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk ya untuk ke depan ketika kita sedang menaruh barang di belakang bagasi seperti itu. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya adalah ketika ini saya tutup, misalnya tangan saya sedang ada di sini. Nah, ini kan takut kejepit ya teman-teman ya. Nah, tuh. Tapi di sini ketika saya menahan, dia akan membuka kembali seperti itu. Jadi tangan saya nggak akan kejepit nih teman-teman. Jadi aman untuk kita. Nice. Hai Auto Lovers, sekarang saya sedang berada di Hyundai Kona Signature Long Range. Nah, di sini posisi berkendara saya seperti ini, tapi saya mau majuin sedikit ya. Oke, ini sudah elektrik semua untuk pengaturan kursinya ya, untuk direbahkan atau mau dimajukan. Ini semuanya sudah full electric seat gitu ya. Nah, kemudian di sini juga pengaturannya bisa di tilt dan bisa dinaik turunkan dan juga bisa ditarik. Nah, ini udah saya tarik, tapi saya pengennya agak turun ya. Segini. Nah, udah cukup. Nah, ini udah the best posisi duduk saya ketika saya mengendara. Nah, di sini belum terlalu flat bottom, tapi dia juga sudah agak naik ya posisi bawahnya. Jadi untuk kita yang perutnya agak besar, ini setirnya agak jauh gitu ya dari posisi perut kita gitu. Jadi jangan khawatir kegesek-gesek perut kita, jadi jauh lah.
Nah, kemudian teman-teman, setelah pengaturan duduk ini, saya mau kasih lihat di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada tuas untuk membuka dan juga menutup pintu ya. Di sini di kanan seperti biasa dia masih tuas biasa, jadi mudah gitu ya, nggak bingung, bentuknya nggak aneh-aneh. Nah, kemudian di sini juga udah ada power window-nya ya. Nah, ini juga sudah auto dan semuanya power window-nya juga sudah auto, jadi bisa dinaik turunkan dengan sekali sentuh aja. Nah, kemudian di sini juga ada pengunci untuk jendela, kemudian juga ada pengunci pintu di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk dibukanya juga ada di sini. Kemudian juga sudah retractable ya untuk kaca spionnya. Nah, ini bisa dibuka tutup melalui dalam. Pengaturannya juga sudah ada di sebelah kanan. Jadi benar-benar kalau saya lihat pengaturan di sini sih mudah ya, seperti mobil-mobil yang sudah kita kenal gitu. Jadi kita nggak harus beradaptasi lagi bagaimana cara membuka spion dan lain-lain. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ada tanda untuk parkir ya. Parkir ini jadi ini adalah kalau dulu ada handbrake nih, mungkin ada di mobil-mobil listrik lainnya ada di tengah, tapi dia untuk parkirnya handbrake-nya ada di sebelah kanan, jadi tinggal dipencet aja. Nah, kemudian juga untuk membuka bagasi ada di sebelah kanan ini, dan juga untuk traction control-nya dia sudah ada lampunya ada di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk saya mau ke setir dulu ya. Nah, setirnya ini sekali lagi teman-teman, ini banyak sekali tombol ya. Tombol-tombolnya ini tentunya berhubungan dengan layar yang ada di depan saya ya. Nah, saya mau menjelaskan dulu untuk odometernya dulu nih. Nah, odometernya tombolnya dia ada di sebelah kiri. Nah, mungkin kemungkinan ini karena ini dia tidak membuat versi Asia atau versi Indonesianya, tapi dia memakai versi dari Eropa ya. Jadi dia ada di sebelah kiri tapi layarnya ada di depan nih. Nah, biasanya kan kalau sebelah kiri ini untuk infotainment, yang kanan itu biasanya untuk odometer. Nah, tapi ini kebalikannya. Yang kanan ini adalah untuk infotainment, tapi yang sebelah kiri ini untuk si odometer. Jadi jangan kebalik ya. Nah, saya akan coba ya untuk odometernya dulu. Berarti saya memencet tombol di sebelah kiri nih. Nah, di sebelah kiri ini ada line keeping assist ya di sini. Kemudian di sini juga ada cruise control. Kita ini juga cruise controlnya ini juga sudah auto nih teman-teman. Jadi dia bisa mengikuti mobil di depan dengan kecepatan yang sama. Dia akan mengikuti ketika mobil depan ngerem, kita juga ikut ngerem. Ketika dia melaju juga kita ikutan melaju juga. Nah, kemudian di sini ini juga sudah ada satu pencetan ya, di mana nih untuk mengganti info dari si odometer ini. Jadi saya bisa melihat misalnya jarak tempuh, kemudian sisa baterainya ada berapa ya, ada warning dan lain-lain, ada suhu di sini, kemudian ada RPM dan juga kecepatan dari mobil ketika sedang berjalan, semuanya ada di sini lengkap sekali nih teman-teman. Dan di sini dia juga layarnya juga sudah curve ya, jadi sangat driver oriented, jadi sangat lihat ke kita gitu ya. Jadi memudahkan untuk si driver melihat semua keterangan-keterangan yang ada di odometer maupun di infotainmentnya. Nah, kemudian saya ke sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kanan sendiri ini adalah di sini sudah ada maps ya. Kemudian di sini udah ada radio, dan dia bentuknya ya seperti halnya tablet ya, yang ditidurin gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti kita ngeliat tablet aja, jadi mudah banget. Nah, di sini sudah ada radio, ada setting, ada kiblat ya, kalau kita mau sholat madepnya kemana kiblatnya yang benar gitu ya. Ada memo suara, cuaca dan lain-lain. Nah, tadi saya juga nyoba ya untuk si maps-nya sendiri nih teman-teman. Untuk maps-nya ini tidak memerlukan kita connect ke WiFi. Jadi si maps-nya sendiri sudah langsung terkonek dengan si satelit. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau nyetir gitu ya, langsung aja buka maps-nya, tujuannya kemana udah langsung bisa di direct sama si maps kita. Jadi nggak perlu kita
nyambung-nyambungin wifi dulu ya supaya si Maps-nya bisa dipakai gitu sama kita. Nah, kemudian di sini juga ada settingan-settingan lain ya teman-teman ya. Di sini ada settingan untuk kendaraan, untuk EV-nya sendiri, navigasi dan lain-lain. Jadi sudah sangat lengkap. Nah, ini ada mode berkendara, ada suhu mesin ya, lampu. Kemudian kita juga mau ngatur suhu lampu, kenyamanannya kita, misalnya lampunya seperti apa, lebih terang. Nah ini pokoknya lengkap banget. Mungkin nggak cukup satu harian nih kalau belajar atau kita cobain satu-satu nih teman-teman, tapi semuanya lengkap. Nah di sini hubungan dengan si setir ini, jadi modenya ini di sini sudah saya bisa ganti ya melalui ini. Nah ini langsung ya radionya nyala, kemudian juga saya juga bisa mengatur volume dari sini, tinggi rendahnya suara, kemudian ada phone teleponi, kemudian juga saya bisa melakukan perintah melalui suara gitu ya. Jadi tinggal dipencet aja, saya mau buka apa, saya tinggal ngomong, tapi harus pakai bahasa Inggris nih teman-teman ya, karena belum ada bahasa Indonesia setahu saya di Hyundai Kona ini. Kalau salah mohon dikoreksi ya di kolom komen. Oke, nah sekarang saya mau ke sebelah sini dulu ya. Nah di sebelah sini ini, di bawah layar ini teman-teman, ini yang saya suka sekali sama Hyundai Kona, pencetannya tuh banyak teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang sudah ada di layar dikasih lagi tombol-tombolnya di sini. Beda dengan mobil-mobil listrik tetangga ya yang lain, dia hanya ada di satu layar. Kita nunggu dulu buka baru kita bisa masuk ke menu. Kalau di sini kalau untuk nyalain AC kita udah bisa langsung pencet ya di sini. Nah, ini ada beberapa tombol-tombol. Yang pertama ini adalah tombol untuk menyalakan engine-nya, ada di sebelah sini. Kemudian di sini juga ada tombol untuk tune dari radio ya, track-nya. Kemudian kalau kita mau dengerin lagu dia bisa mencari track-nya. Kemudian map ada di sini, media, ada home. Jadi semuanya sudah ada di satu barisan ini. Nah, untuk baris bawahnya sendiri ya di sini, di buritan ini di sini dikatakan bahwa ini adalah cluster untuk AC nih teman-teman. AC-nya sendiri sudah dual zone, jadi misalnya bisa diatur ya antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian juga ada pengatur suhu ya, suhu di dalam atau driver only, dan juga AC-nya pun juga sudah auto. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman lagi dalam kondisi hujan, kaca di belakang tuh embun ya, terkena embun, nah teman-teman bisa aktifkan di rear ataupun juga di depan ya, di belakang ataupun di depan sudah ada pencetan-pencetan di sini nih teman-teman, sudah lengkap pokoknya. Oke, kemudian kita lihat di sini di bawah dari klaster AC ini, sebentar ya, saya mau turunin AC-nya. Kok AC-nya lama-lama dingin banget ya? Jadi saya malah kedinginan nih. Oh, ini sudah dikurangi, ini udah paling kecil. Oke, di bawah AC ini, di sini ada beberapa tempat untuk ngecharge nih teman-teman ya. Nah ini ada yang Type C, kemudian juga di sini udah ada di keterangannya ada 12 volt, 180 watt push ya. Kemudian nih teman-teman bisa nyolok di belakang, nanti saya akan kasih lihat. Nah untuk teman-teman nanti saya akan demokan, jadi teman-teman bisa bekerja, bisa ngecharge laptop ini melalui port charger yang ada di Hyundai Kona ini. Jadi nggak cuma untuk handphone ya teman-teman, tapi untuk laptop ataupun juga tab yang lebih besar gitu, butuh daya besar, ini bisa di charger melalui port dari si Hyundai Kona Electric ini. Oke, dan di sini di bawahnya ini sudah ada wireless charging ya. Jadi untuk teman-teman yang pakai iPhone yang ataupun juga Android yang sudah ada bisa di charger langsung gitu, tinggal ditaruh aja di sini ya, ada portnya karena ini udah wireless charging nih teman-teman, jadi tidak harus nyolok-nyolok lagi. Nah kemudian di sini ada keterangan-keterangan. Nah karena mobil ini juga dipasarkan di Eropa, jadi tentunya ada fitur-fitur yang cocok nih untuk di daerah-daerah dingin nih teman-teman ya. Seperti ini ventilated seatnya ini bisa didinginkan atau dipanaskan. Nah tombolnya ada di sini. Kalau saya sih ngapain dipanasin ya? Nggak panasin aja udah keringetan ya teman-teman ya. Nah ini bisa ada di sini. Nah kemudian yang kerennya lagi driving mode-nya ini teman-teman, ini juga sudah ada di sini di tengah nih teman-teman. Jadi kalau misalnya mau mode berkendara, teman-teman tinggal diputar ya.
ke kanan sedikit dia langsung berubah ke mode sport. Ini saya ada mode snow. Nah, snow itu supaya lebih stabil aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya jalanannya agak berlumpur mungkin juga bisa dipakai nih untuk fitur ini di Indonesia. Nah, ada Eco, kemudian saya back to normal lagi. Nah, saya mau menjelaskan sedikit ya. Kalau di sini sudah selesai, mungkin yang jadi pertanyaan adalah di mana nih tuas transmisinya? Nah, teman-teman, tuas transmisinya Hyundai Kona elektrik ini ya, ini ada di tuas sebelah kanan bawah nih teman-teman. Jadi di sini ada 3 tuas, satu untuk wiper, satu untuk penerangan lampu, dan di bawahnya ini adalah untuk memindahkan transmisi. Transmisinya ada drive, ada normal, ada untuk mundur ya, untuk reverse, dan juga ada P nih. Kalau P dia tinggal dipencet seperti ini. Nah, jadi kalau memindahkan, kita injak pedal remnya, kemudian kita pindahkan ke posisi D, mobil akan meluncur. Jadi beda ya teman-teman, jangan lupa, jangan nyari-nyari di sini, nggak akan ketemu ya untuk tuas transmisinya. Ada di sebelah kanan bawah. Oke. Saya mau ngejelasin juga tentang material yang dipakai nih teman-teman ya. Material yang dipakai ini ya seperti joknya ini juga sudah kulit ya. Kulitnya ini kulit yang premium. Saya ngerasanya mahal gitu ya. Nggak kulit-kulit yang murah. Memang sih kalau di cuaca panas biasanya awal masuk tuh agak panas. Tapi karena dia sudah ventilated seat, nggak ada masalah teman-teman ya. Mau pakai jok kulit pun tinggal didinginkan aja, dia udah langsung dingin. Nah, untuk door trimnya sendiri teman-teman ya, kalau di sini ini masih plastik nih teman-teman ya. Di sini sudah soft ya. Nanti bisa ada ini di sini sudah soft. Kemudian untuk di tangan sendiri ini juga sudah soft ya. Jadi sudah ada pelapis yang empuk gitu ya. Jadi nggak keras semua. Kalau keras nih lumayan sakit lama-lama teman-teman kalau jarak jauh. Nah, untuk di depan sendiri ini kualitasnya sangat solid nih teman-teman ya. Dia memakai plastik yang bagus ya. Jadi nggak goyang sama sekali ini kalau didorong. Jadi ini lumayan solid. Kemudian di sini dia juga plastik juga, tapi ada aksen untuk seperti ini ya, garis-garis warna silver. Nah, kemudian kalau kita buka di sini dia sudah soft opening ya teman-teman. Jadi nggak kagetin bukanya ya. Nah, kemudian di atas ini coba kita lihat untuk posisi driver, dia tidak ada handrestnya. Kemudian di sini kalau kita buka dia nyala nih, sudah ada lampunya ya. Nah, harusnya seperti ini. Ada vanity mirrornya teman-teman, jadi sudah ada lampu LED-nya. Nah, di atas ini juga sudah ada lampu-lampu nih teman-teman ya. Ini ada lampu-lampu LED yang coba kita pencet ya. Sebentar. Nah, untuk nyalakannya seperti itu. Kemudian untuk membuka sunroof, nah ini juga bisa dibuka ya kacanya. Tapi ini kalau 2 kali. Nah, tapi ya tentunya udara nanti kalau misalnya di pegunungan sih nggak apa-apa, seger ya. Tapi kalau di kota kayaknya jangan teman-teman. Nanti malah batuk-batuk ya. Kita tutup aja seperti ini. Nah, ini bisa kita tahan sebentar. Nah, seperti ini. Atau mau ditutup semuanya juga bisa. Jadi nggak usah harus narik-narik lagi ya teman-teman ya. Jadi benar-benar sudah di satu kontrol aja. Oke. Nah, kemudian di sini untuk safety beltnya, untuk airbagnya dia ada 6 airbag teman-teman ya. Ada 1, 2, kemudian di pilar ada 2, kemudian di belakang ada 2. Jadi sangat safety. Kemudian nah sini teman-teman nih, ini ada satu fitur yang keren sih menurut gue. Di sini dia ada space ya untuk naruh barang, tapi kalau kita bawa botol dia tinggal pencet. Nah, dia langsung kebuka tuh. Oke, jadi kita bisa naruh botol, ada 2 botol di sini. Nah, kalau misalnya udah nggak kepake, kita masukin lagi, ya ke situ. Jadi praktis banget ya. Nah, di sini ini ada konsol juga ya. Di sini untuk naruh barang, tapi nggak terlalu besar. Ini juga bisa dicopot teman-teman. Ya, ini tinggal ditutup. Di sini juga ada storage lagi besar.
Dan di samping sepertinya tidak ada storage lagi. Jadi ya itu ya, kalau teman-teman sudah lihat bahwa di posisi depan ini juga banyak sekali fitur yang bisa didapatkan. Selain bisa naruh botol dan lain-lain. Oh ya, untuk audionya sendiri teman-teman, si Hyundai Kona Signature ini sudah menggunakan speaker atau juga audio yang disetting, dan juga speakernya menggunakan produk dari Bose. Jadi udah keren banget suaranya. Nah, sekarang nih Auto Lovers, saya sudah berada di posisi penumpang nih. Jadi kalau misalnya saya jadi penumpang, kalau tadi nih posisi duduk untuk driver, dia malah lebih ke depan ya saya daripada penumpang nih. Nah, di sini kalau dimundurin nih, lebih mundur dari posisi saya duduk, ini saya masih ada 5 jari nih teman-teman ya. Jadi bener-bener lega gitu ya. Ruangannya enak, jadi nggak kesannya sempit. Dan untuk jok belakang sendiri ini dia memang yang nggak empuk-empuk banget teman-teman, tapi nyaman gitu ya karena sudah ventilated seat juga. Nah kemudian di sini teman-teman, kalau kita lihat ini juga sudah ada pegangan untuk tangan, dia sudah retract, jadi ya bisa dinaik turunin, tidak fix ya. Dia di sini ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Tapi di sini, di sebelah sini nih teman-teman, ini sudah ada gantungan baju. Jadi misalnya teman-teman bawa jas atau pulang dari laundry ya yang harus digantung, ya bisa digantung di sini nih pakaiannya. Nah kemudian nih teman-teman, di sini di belakang sini ini ada jaring ya yang bisa kita taruh handphone atau barang ya di sini. Ini juga ada di sebelah kanan, dan ya di sini juga sudah ada holder untuk menaruh botol ya. Dan di sini kalau saya buka, ini juga sudah ada sandaran tangan lagi nih ya. Nah di sini juga sudah bisa naruh botol lagi, jadi ada 2 botol. Posisinya juga semakin nyaman ya. Nah ini kalau sudah tidak dipakai bisa ditutup. Nah sekarang saya mau menjelaskan yang ada di sini nih, di tengah ini. Nah teman-teman, nih di sini sudah ada 2 lubang AC ya. Jadi untuk passenger sebelah kiri, penumpang sebelah kanan, jadi nggak rebutan AC-nya gitu ya, bisa sendiri-sendiri. Nah, yang kerennya lagi yang saya suka juga di sini dari Hyundai Kona Signature ini, di sini ada colokan nih teman-teman. Colokannya lengkap banget ya, di bawah nih udah ada Type C, ada 2 biji ya, ada 2 buah. Tapi di atasnya ini ada colokan untuk kita ngecharge. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bawa laptop atau iPad yang butuh dayanya lebih besar ya daripada handphone, tinggal dicolok aja. Nah, di sini kita udah bisa kerja nih teman-teman. Jadi kita bisa ngetik dengan nyaman ya, tuh. Langsung terisi dayanya. Luar biasa ya, keren ya. Nah, teman-teman ya, jadi kalau tadi saya sudah mencoba beberapa fitur yang ada di, bukan beberapa lagi sih, hampir semua fitur ya. Saya sudah jelasin juga apa kelebihan-kelebihan dari Hyundai Kona ini. Nah, ini sebelah saya ini sudah ada Mas Adi nih dari Hyundai Bintaro. Jadi kalau teman-teman memang berminat atau pengen cepet gitu ya dapetin unitnya, mungkin harus dari sekarang ya. Bisa Mas, bisa sekali. Bisa dibantu. Nah, kalau misalnya mau hubungin Mas Adi, hubunginnya kemana Mas? Di 0821 1380 9160. Ada alamat Instagram? Ada Instagramnya di Haryadi Hyundai. Haryadi Hyundai Bintaro ya. Jadi kalau mau test drive, mau nanya-nanya detail gitu ya, mau nanya kalau saya pesan sekarang kapan datangnya, nah Yes, benar. langsung aja deh hubungin Mas Adi, karena nih Hyundai Kona sendiri ini ada beberapa varian ya. Beberapa varian Mas, Nah, benar. nanti tinggal disesuaikan aja dengan budget dari Auto Lover sendiri. Mas Adi, terima kasih banget. Terima kasih banyak ya, Mas sudah Diki. bantu kita di sini. Terima kasih. Nanti kita akan coba juga nih ya untuk experience, untuk driving experience seperti apa.